Shalom saudara kasih Tuhan, selamat siang. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat siang hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai, melindungi dan menjaga setiap langkah umat-umat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh ada bukan karena kebolehan kami, tapi karena kasih Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapilah pendengaran kami, urapilah telinga kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Anno Domini. Tahun ini adalah tahun Tuhan. Anno Domini artinya tahun Tuhan. Sebagian orang menyebut tahun 2023 adalah tahun resesi, tahun yang berat. Bagi kita, tahun ini adalah tahun Tuhan. Tahun di mana Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan. Tahun di mana janji-janji Tuhan akan kita terima, saudara. Sejuta angan-angan dan harapan memang ada di benak setiap orang. Banyak prediksi, banyak perkiraan bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah. Penuh ketidakpastian. Ekonomi masih dibayangi banyak tantangan yang membuat pertumbuhan bergerak lambat, saudara. Gonjang-ganjing politik yang semakin memanas. Menjelang pemilu disertai aneka berita kriminal melalui medsos yang menakutkan. Saudara dikasih Tuhan, kejahatan yang semakin canggih. Pintu rumah yang sudah dikunci, sekarang ada alat yang bisa membuka dari luar. Dijual bebas, saudara. Ada banyak alasan yang bisa merampas damai sejahtera kita. Kita akan hidup penuh ketakutan, stres, dan ujungnya bisa melumpuhkan hidup kita, saudara. Apa yang harus kita perbuat? Sebagai orang percaya, kita harus tenang. Ketenangan bukanlah suatu keadaan, melainkan sebuah keputusan, saudara. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada di depan kita, kita harus memutuskan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus tenang dalam menjalani hari-hari yang sulit? Karena kita mempunyai Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang sama juga memberi pertolongannya selalu tepat waktu, saudara. Mari kita simak Mazmur 46 ayat 2 ini, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak tenang. Kunci hidup tenang adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan pada saat hari ini. Sebab kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Amat terlebih ya Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, untuk kami semakin kuat dan setia pada Tuhan kami, seperti
Daniel setia kepadamu. Tuhan Yesus, pengaruhi dan perbaharuilah untuk kami mengambil komitmen dalam kesetiaan kepadamu. Perbaharuilah setiap hati mendengarkan renungan pagi, renungan pada saat hari. Perbaharuilah setiap hati yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Untuk kami semakin kuat dan setia kepadamu. Berpengharapan kepadamu, berserah kepadamu, karena Engkau Tuhan punya kuasa di bumi dan di sorga. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, bagimulah pujian, hormat, dan keagungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan siang hari ini. Hari yang diberkati dan hari yang dilindungi dan hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkarya dimanapun kita melangkah. Jadilah berkat bagi sesama dan menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati dan berjumpa kembali kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.